Boleh, boleh, boleh. Kemudian tapi apa tadi mending jangan sistem terapus dari beban akut tekanan arteri ataupun vena juga dari guncangan ya. Kemudian pertahanan terhadap invasi dari bakteri itu tadi karena ada blood brain barrier tadi ya. Kemudian media penghantaran nutrisi, kemudian ada fungsi sekretorik untuk jaga sisa karena otak tidak punya jalan limfatik. Jadi karena dia tidak punya jalan limfatik maka dia juga untuk apa ya untuk sirkulasi dengan untuk membuang zat-zat sisa ya atau waste product. Kemudian sebagai jalur di mana faktor-faktor dari hipotalamus ya hipotalamus desinfektan itu dihantarkan kepada sel-sel median hipotalamus. Juga menjaga homeostasis dari sistem ion. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pemeriksaan labnya dari cairan cerebrospinal itu tergantung pada jenis penyakitnya apa. Ada yang dia cukup membantu sekali dengan dikatakan high sensitivity dan high specificity. Berarti kalau begitu berarti dengan perubahan yang kecil saja dengan konsentrasi yang sedikit saja itu sudah berarti mengarahkan pada penyakit ini ya karena dia apa perubahannya itu bisa sampai konsentrasi kecil. Kemudian spesifitas itu berarti dia hanya spesifik pada penyakit-penyakit tertentu. Pada misalnya di spesifiknya 90%, berarti pada penyakit A dia 90%, tapi ada kemungkinan juga 10%-nya dia bisa pada penyakit yang lain seperti itu. Ya semakin tinggi spesifitas berarti semakin spesifik itu penyakit pada semakin spesifik itu lab bisa menentukan bahwa ini penyakit ini saja seperti itu. Kalau sensitivitas itu berarti apa ya bisa mendeteksi pemeriksaan lab ya itu bisa mendeteksi konsentrasi terkecil dari suatu kadar seperti itu. Nah, kalau ada perubahan sedikit saja dari cairan cerebrospinal pada penyakit ini itu sudah memberikan makna yang cukup berarti ya. Sementara kalau misalnya cukup teman-teman berarti tapi dia agak kurang spesifik jadi maksudnya memang dia kalau ditemukan oh ini pasti penyakitnya ini kurang lebih ini tapi penyakitnya bisa pada beberapa penyakit bukan hanya penyakit A tapi juga B dan C misalnya contoh seperti itu misalnya pada viral meningitis pada rasuk arachnoid multiple sclerosis dan juga sifilis pada sistem saraf pusat kemudian poliomielitis infeksi kemudian juga abses paraspinal kemudian untuk yang sensitivitasnya moderat jadi dia mungkin butuh perubahan agak lebih banyak lagi untuk bisa mengarah ke sana tapi sekali terdeteksi dia cukup spesiesnya cukup tinggi itu adalah pada keganasan meninggal ya kemudian jadi ini maksudnya mungkin kalau misalnya ada sel-sel keganasan dia masih sedikit itu masih sudah terdeteksi di CSF di analisa CSF ya tapi kalau misalnya dia sudah cukup banyak sudah betul-betul cukup ganas maksudnya cukup banyak sel-sel ganasnya itu bisa ditemukan maka itu mengarah ke arah keganasan spesifik untuk keganasan misalnya tapi butuh konsentrasi lebih banyak seperti itu. Nah kalau ini sama juga moderate sensitivity moderate specificity jadi dia butuh konsentrasi itu cukup banyak tapi dia tidak spesifik untuk penyakit saja tapi juga untuk beberapa penyakit misalnya pada intrakranial hemorrhage. Betul ya. Pada intrakranial hemorrhage kemudian juga pada seperti sekarang virus juga atau hematoma subdural. Nah kemudian untuk tesnya Sabotrium CSF itu untuk rutin itu bisa karena ini ya ada juga itu ini kalau ini total cell count ini dia apa namanya hitung jumlah selnya jadi dia cuma mengetahui jumlah selnya apa leukosit itu berapa banyak selnya. Nah kalau differential cell count ini berarti menghitung per jenis jadi kita dari leukosit misalnya kan ada lima jenis leukosit ada limfosit eosinofil, basofil, neutrofil dan monosit. Tapi itu sudah terbagi dua, PMN sama MN. PMN itu yang masuk itu neutrofil, basofil, eosinofil. Sementara MN itu dia masuk monosit dan limfosit. Nah kita bisa lihat apakah dia PMN atau MN di sini. Jadi kalau cuma hitung jumlah sel, kita nggak bisa analisa. Ini masuk yang mana, PMN atau MN. Tapi kalau di sini kita bisa lihat dengan apusan
ya. Jadi kita buat hapusan CSF yang tadi. Karena bisa lihat glukosa rasio CSF sama plasma rasio dilihat dibandingkan glukosa di CSF dengan glukosa di plasma. Kemudian juga ada total protein, ya. Kemudian pada kondisi tertentu itu juga bisa berpengaruh. Bisa dipakai juga untuk tes ini ya, kultur, kemudian pewarnaan gram, pewarnaan bakteri dan asam, antigen bakteri dan jamur, enzim, laktat, PCR, ini polimerase chain reaction ini yang untuk mendeteksi jejak DNA RNA dari suatu mikroorganisme, ya. Kemudian sitologi, elektroforesis, protein, PDRL, dan juga ini fibroderivatif di dimer. Untuk makroskopik sebenarnya nilai itu adalah volume, warna, kejernihan, bekuan. Ini saya tidak bahas banyak lagi nih karena saya prinsipnya ini kurang lebih sama seperti kalau kalian dari praktikum ya, praktikum kemarin ya. Jadi lihat volumenya berapa, bagaimana warnanya, bagaimana kejernihannya, apakah ada pun apa tidak. Nah, kemudian sedikit kita masuk ke santokromia. Jadi normalnya warna CSF itu dia warnanya putih seperti air, jadi betul-betul putih kayak air putih seperti itu, putih jernih. Tapi pada kondisi tertentu yang disebut santokromia itu ada perubahan warna dari pink pucat sampai ke warna kuning, tapi di supernatannya. Maksudnya di sini adalah kalau cairan CSF itu kita sentrifuge itu akan terpisah antara sel-selnya yang di bagian bawah dengan supernatannya. Nah, supernatannya itu cairan buruh cairannya itu harusnya warna putih. Tapi pada kondisi santokromia dia bisa berubah warna jadi pink pucat sampai warna kuning. Jadi ini didapat kalau sudah disentrifuge ya. Dia disentrifuge cairan cerebrospinalnya, kemudian nanti dibandingkan supernatant itu dibandingkan dengan tabung lain yang berisi air aqueous. Jadi kita lihat seberapa perubahan warnanya terjadi. Kemudian kalau misalnya dia ada warna pink pucat sampai pada orange, itu kemungkinan santokromia disebabkan dari pelepasan oksigen hemoglobin yang bisa deteksi dengan fungsi lumbal. Fungsi lumbal ini berarti untuk prosedur pengambilan sampel CSF ya, itu pakai fungsi lumbal. Itu yang dilakukan 2 sampai 4 jam setelah onset subarachnoid hemorrhage atau perdarahan subarachnoid. Jadi mungkin kalau misalnya perdarahannya masih sangat-sangat awal, itu mungkin belum ada. Tapi kalau misalnya sudah ada durasi 2 sampai 4 jam setelah ada onset perdarahan pada saat kita lumbal fungsi, itu kemungkinan akan terjadi santokromia, ya. Nah, yang warna kuning itu juga bisa berasal dari bilirubin. Kalau misalnya pendekatan bilirubin, ya, karena itu kan bilirubin juga bisa sampai saking tingginya dia bisa sampai menembus ke otak juga, menembus blood-brain barrier, ya, seperti itu. Kemudian yang penyebab santokromia yang terlihat dan dapat panjang itu dapat karena beberapa hal ini. Tadi ya bisa karena oksigen hemoglobin, ya, atau juga bisa karena ini ada penundaan pemeriksaan CSF lebih dari 1 jam tanpa disimpan di lemari pendingin sebelum pemeriksaan. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada bilirubin pada pasien jaundice ya. Ini juga bisa pada anak-anak juga bisa terjadi ini ya, pada Kernick icterus ya, Kernick icterus. Kemudian CSF protein lebih dari 150 mg per desiliter yang bisa muncul pada proses bloody traumatic taps. Biasanya dia ini tinggi sekali darahnya, lebih dari 100.000 sel darah merah per mikroliter. Atau pada kondisi patologik seperti complete spinal block atau polyneurosis dan juga meningitis. Bloody traumatic taps ini sangat penting kalian ketahui ya. Karena gini, misalnya walaupun memang mungkin lembar fungsi bukan kompetensi dokter umum ya setahu saya ya, tapi pada saat kalian melakukan lembar fungsi itu kan ada kemungkinan kalian mengenai pembuluh darah alias area fungsi. Ya, jadi dia bukan masuk langsung ke sungsung tulangnya, tapi dia mengenai pembuluh darah yang ada di sekitaran area fungsi tadi, sehingga darah yang ada di pembuluh darah itu masuk ke dalam sampel yang kita ambil. Akibatnya darah akan bercampur dengan spesimen cairan cerebrospinal,
memberikan warna merah palsu. Jadi warna merah bukan karena hematuri, bukan karena memang di otaknya ada perdarahan, tapi karena memang traumatic tape. Jadi pada saat terkontaminasi oleh darah pada saat pengambilan sampel. Makanya itu membedakannya biasanya kalau traumatic tape itu biasanya kalau kan itu kan kalau tabung untuk apa namanya cairan cerebrospinal ini dia dipakai misalnya 3 sampai 4 tabung ya. Yang pertama tabung untuk hitung jumlah, kemudian tabung untuk pemeriksaan kultur kalau diperlukan, kemudian juga tabung untuk pemeriksaan kimia dan juga untuk histologi kalau diperlukan ya. Nah biasanya kalau diambil dari awal sampai tabung terakhir itu kalau traumatic tape itu dia biasanya akan semakin jernih di akhir. Jadi di awal dia akan merah sekali, tapi semakin lama semakin banyak sampel yang diambil, semakin banyak tabung yang diisi, itu biasanya akan berkurang kemerahannya jadi lebih jernih. Di akhir itu biasanya akan jadi jernih kembali. Kalau memang perdarahannya memang darahnya memang karena ada perdarahan di otak, maka dari awal sampai akhir itu dia akan tetap berwarna merah. Ya, itu untuk membedakan antara traumatic tape sama memang betul-betul perdarahan dari cairan cerebrospinalnya. Jadi dari memang darah dari otaknya, ya. Kemudian bisa juga karena kontaminasi disinfektan, kemudian konsumsi karotenoid seperti pada wortel ya, pada pasien dengan diet yang tinggi karoten, misalnya juga bisa karena vitamin A, juga bisa karena melanin dari melanoma metastatik meningial ya, jadi keganasan melanoma ya. Kemudian juga bisa karena terapi obat-obatan seperti rifampicin. Nah, untuk mikroskopis yang baru kita lihat adalah untuk sebenarnya kita bisa banyak lihat ya, bisa banyak sel keganasan, sel-sel lainnya, tapi yang paling basic itu adalah untuk kita hitung jumlah sel totalnya, berapa eritrositnya, berapa leukositnya, itu basic. Kemudian kita analisa jenisnya, leukosit ya, kita lihat analisa berapa hitung jenis leukositnya, lebih banyak mana, PMN atau MN, karena itu masing-masing ada faktanya sendiri. Nah, kemudian untuk kimia kita bisa periksakan protein total, glukosa, sama laktat dehidrogenase. Ya, protein total itu kita biasanya bandingkan protein total antara di CSF dengan di plasma. Ya, biasanya protein total cairan cerebrospinal itu pada nilainya lebih tinggi daripada anak-anak dan dewasa biasanya ya. Kemudian kalau kita ambil dari fungsi lumbal dengan kondisi aslinya di ventrikel, yang ada di ventrikel itu lebih tinggi sedikit yang diambil dari fungsi lumbal dibandingkan yang di ventrikel ya. Kemudian protein total itu merupakan protein berat molekul kecil ya, dan biasanya dipakai dalam turbidimetrik biasanya. Kemudian glukosa ini bisa menurun pada infeksi, hipoglikemia sama karsinomatostasis ya. Kemudian kalau laktat dehidrogenase ini meningkat pada hipoksia dan infeksi. Jadi glukosa normalnya dia dari 60-70% ya, tapi kalau dia sangat menurun sekali, perbedaannya jauh sekali, kemungkinan karena infeksi atau karena memang hipoglikemia atau memang ada keganasan ya. Kemudian cairan pleura. Untuk cairan otak kalian tanyakan dulu deh sebelum kita masuk ke cairan pleura. Ada yang mau dikonfirmasi kembali ke cairan otak? Silakan kalau ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke cairan pleura ya. Pleura itu merupakan membran tipis yang melindungi di paru-paru ya. Terdiri dari dua lapisan, ada pleura visceralis, ada pleura parietalis. Yang secara histologis keduanya terdiri dari sel mesotelial dan jaringan ikat. Nah, normalnya itu harusnya hanya sedikit cairan di antara kedua lapisan tersebut ya, tapi pada kondisi patologis akan terjadi peningkatan dari cairan pleura yang kita juga kenal dengan istilah efusi pleura ya. Pembentukan cairan pleura itu secara simultan diatur oleh permeabilitas kapiler membran parietalis, tekanan hidrostatik kapiler, tekanan oncotic, jadi ini tekanan pasal osmotic fluid yang dihasilkan pada pasal dan kapiler, kemudian absorpsi cairan oleh sistem limfatik. Nah, normalnya dalam rongga itu
jumlah cairan pleura itu sekitar 1 sampai 5 ml. Ada juga kepustakaan lain menyebutkan sampai 12 sampai 15 ml ya. Intinya dia tidak terlalu banyak. Kalau dia banyak dia bisa membuat keluhan. Nah ini tadi ya, jadi pleura itu merupakan pelapis dari paru-paru. Nah ini pleuranya ada dua, visceralis parietalis. Kemudian di antara itulah ini yang ada tabung pleura. Ini lagi isinya dia dengan cairan pleura ya. Nah pada kondisi efusi pleura itu kan terjadi peningkatan dari cairan pleura tersebut sehingga akan terjadi pendesakan organ paru sampai tidak bisa berkembang dengan sempurna. Ini yang akan muncul gejala sesak ya. Nah ini ya untuk mengurangi gejalanya dia harus diambil dengan cara torakosintesis ya. Jadi diambil cairan pleuranya supaya membantu mengurangi keluhan pasien. Nah pada saat diambil inilah kita sekalian periksakan memang cairannya. Jadi analisis cairan pleura itu memungkinkan hanya pada kondisi patologik ya. Maksudnya kalau emang orang sudah sakit ada keluhan, memang ada efusi pleura baru diambil cairan pleura yang dianalisa. Jadi kalau orang yang bukan pemeriksaan medical check up ini ya, kok ini sama kayak cairan otot juga begitu. Jadi kalau ada indikasi baru diambil, kalau tidak diambil. Kemudian efusi pleura. Untuk rekomendasi tes-tesnya kita bisa untuk rutin kita pemeriksaan makroskopis. Kemudian kita lihat rasio antara protein serum dan cairan pleura, dan juga rasio laktat dehidrogenase antara cairan serum dan cairan pleura dan serum. Kemudian juga bisa periksa pemeriksaan dengan yang berbasis pemeriksaan Romanowski ya, ini kayak seperti GIMSA misalnya. Ini untuk melihat sel-sel keganasan atau LS-sel kalau pada kecurigaan SLE. Nah, kemudian ada juga tes yang bisa dipakai untuk pasien ya, seperti pewarnaan gram atau BTA dan juga kultur dan juga histologi, dua sel-sel di dalam cairan pleuranya. Nah, ini pada kasus-kasus tertentu jadi bukan pemeriksaan rutin ya, jadi pada indikasi tertentu saja kita bisa periksakan ini semua. Jadi ini bukan pemeriksaan rutin tapi bisa diperiksakan kalau memang ada indikasi ke arah sana. Kemudian ini kita untuk menentukan apakah ini eksudat atau transsudat, kita lihat dari kriteria lain sebenarnya ya. Nah itu kalau kita lihat dari laboratorium kriteria untuk eksudat cairan pleura itu kita lihat dari ini. Kita lihat rasio antara protein serum dengan cairan pleura. Kalau lebih dari 0,5 berarti karena eksudat. Jadi cairan protein itu dibagi protein cairan pleura dibagi protein serum ya. Kemudian protein laktat dehidrogenase cairan pleura dibagi dengan serum itu lebih dari 0,6 berarti kemungkinan ke arah eksudat, kemungkinan ya, masih belum pasti tapi. Kemudian ada pendekatan laktat dehidrogenase ya lebih dari 2/3 batas atas dari nilai normal serum, maka itu kemungkinan ke arah eksudat. Ada pendekatan kolesterol dari 5 mg per desiliter juga kemungkinan ke arah eksudat. Kemudian ada peningkatan rasio kolesterol cairan pleura dan serum itu kemungkinan ke arah eksudat 0,3 batasnya ya. Ini tolong diingat-ingat ya. Kemudian gradien albumin, jadi perbedaan albumin antara cairan serum dengan pleura itu kurang dari 1,2 gram per desiliter, itu ke arah eksudat. Kemudian bilirubin kalau meningkat juga itu kemungkinan ke arah eksudat, kemungkinan ya. Oke, kemudian apa sih perbedaan antara transsudat dan eksudat? Jadi kalau dari karakteristiknya ini intinya begini. Kalau untuk transsudat berarti warnanya biasanya kuning pucat biasanya atau serus. Kalau eksudat Oke, kemudian kalau eksudat itu warna abnormal seperti coklat, krim, atau hijau, atau putih susu, ya jadi putih yang keruh ya, bukan jernih, atau warna pink, merah atau kuning. Nah kalau clarity atau kejernihannya, kalau terang itu dia jernih, clear ya. Kalau eksudat biasanya dia tergantung, ada yang berdarah, ada yang kayak berawan, purulen, atau juga turbid yang betul-betul sangat keruh sekali. Nah kemudian kalau ini tadi kalau berat jenisnya ya kembali kalau misalnya ini batasnya 1,15. Biasanya kalau transsudat kurang dari 1,16, kalau itu lebih dari 1,15 ya. Kemudian juga biasanya kalau sel
jumlah selnya itu biasanya transsudat itu sekitar 300-an. Kalau extrudat itu biasanya 1000 sampai 1000 ke atas ya. Kemudian amilase ini bisa lihat ya di sini bilirubinnya intinya sih kalau transsudat dia kurang 0,6, kalau kalau extrudat dia lebih dari 0,6. Ini mungkin kurang karena ini ya. Tapi batasnya di sini 0,6. Nah, glukosa transsudat dia sama dengan level serum level ya. Kemudian kalau extrudat dia biasanya dia lebih dari 30 atau lebih dari serum level ya. Kemudian kalau fibrinogen atau clotting itu biasanya kalau transsudat tidak ada clotting ya, ada fibrinogen, kalau extrudat biasanya ada. Kemudian LDH tadi ya, LDH meningkat itu biasanya pada extrudat. Kemudian ini juga sama rasionya juga ya, kurang protein itu juga ya. Kalau ini kan protein tadi kan di sini rasionya ya. Jadi kalau protein itu intinya kalau dia meningkat dia lebih ke arah apa namanya extrudat seperti itu. Nah, ini kategori klasifikasi dari efusi pleura. Kalau transsudat biasanya penyebabnya karena ada peningkatan tekanan hidrostatik atau penurunan dari tekanan osmotik plasma. Biasanya karena gagal jantung kongestif, sirosis hepatis atau hipoproteinemia. Itu transsudat, misalnya pada sindrom nefrotik. Kalau extrudat biasanya terjadi karena peningkatan permeabilitas kapiler atau penurunan dari resepsi limpatik. Biasanya karena infeksi atau neoplasma atau penyakit infeksi non infeksi lainnya seperti rheumatoiditis, kemudian juga SLE. Maka tadi juga kadang diperiksakan SL-nya. Kemudian juga bisa karena infak pulmoner. Ya, kemudian ada juga cairan dari sumber ekstra pleura seperti pankreatitis, biasanya ini meningkat amilasenya. Ini kalau transsudat ya, extrudat ya. Kemudian kalau esofagus biasanya meningkat amilase activity dan pH-nya rendah. Kalau urinothorax biasanya meningkat kreatininnya dan pH-nya rendah. Oke, itu sampai analisis cairan pleura. Kemudian ada pertanyaan, Dek? Sampai ke sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak kita lanjut ya. Untuk tes dan interpretasi proses rutin, jadi untuk feses itu merupakan hasil pencernaan yang tidak terabsorpsi. Jadi kalau tahu proses digestion atau proses pencernaan itu, makanan itu dikunyah dulu di mulut ya, kemudian dia proses dikunyah akan jadi lembut, itu akan masuk ke esofagus, baru akan turun ke lambung, kemudian turun ke usus halus, nanti baru masuk ke usus besar. Nah, di sini terjadi proses pembusukan dibantu oleh E. coli. Kalau sudah itu nanti dia akan masuk ke anus. Nah, feses itu merupakan hasil pencernaan yang terabsorpsi. Jadi pada saat ini berjalan sampai ke usus besar itu makanan itu akan diserap, zat gizi akan diserap. Nah, kalau misalnya tidak terserap sampai di akhir, itulah yang jadi feses. Ribut. Kemudian untuk jadi feses itu namanya berwarna kuning kecoklatan. Ini karena pengaruh stercobilin ya. Jadi warna pada feses adalah warna stercobilin tadi. Kalau misalnya ada obstruksi, itu kan stercobilin itu berasal dari bilirubin yang didegradasi di usus ya. Nah, kalau misalnya ada obstruksi sehingga bilirubin tidak bisa masuk ke usus, maka tidak bisa berubah jadi stercobilin, maka biasanya tidak ada warna coklat pada feses, malah warna jadinya akolistol atau warna putih seperti dempul ya. Kemudian feses ini diekskresi sekitar 100-200 gram per hari normalnya, dimana komposisinya adalah 60-70% itu merupakan air, sisanya substansi solid. Jadi dia itu padat tapi tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu keras ya. Jadi dia semi solid seperti itu. Karena masih ada 60% sampai 70% itu air. Komposisi feses terdiri dari serat selulosa, epitel usus dan juga sekresi saluran cerna. Nah, ini tadi kalau kita bicara lagi tentang proses digesti ya, jadi di kapung oral dengan bantuan gigi dan juga lidah ada proses mekanikal, ada pelembutan dan juga pencampuran dengan sekresi cairan air liur ya. Kemudian inilah peranan dari Goyer saliva. Jadi dia mensekresikan cairan lubricating yang berisi enzim yang dapat memecah karbohidrat
ya. Nah, setelah dia di moist staining tadi, dicampur dengan cairan air liur tadi, dia akan masuk ke paring. Di paring tadi, otot paring itu akan mendorong material masuk ke esofagus. Di esofagus ini kemudian dia akan mentransportasikan material ini ke lambung. Ya, di lambung inilah dia akan terjadi proses breakdown kimiawi dari material melalui asam lambung dan juga enzim-enzim ada di situ. Dan juga ada proses mekanis melalui kontraksi ototnya. Nah, kemudian juga liver itu membantu dengan cara sekresi empedu. Ya, ini penting untuk pencernaan lemak, juga penyimpanan nutrisi dan juga banyak fungsi vital lainnya. Nah, empedu liver ini karena sekresi ini empedu ya. Nah, ini dia akan disimpan di kandung empedu. Jadi ini nanti akan disimpan di sini, ya. Jadi akan dikeluarkan kalau dibutuhkan sewaktu-waktu. Nah, kemudian setelah ini tadi pankreas dia berperan, ada sel eksokrin di pankreas, dia akan mensekresi enzim pencernaan dan juga buffer untuk membantu mencerna di sini di lambung ini tadi. Kemudian ada juga sel endokrin yang membantu mengsekresi hormon seperti misalnya insulin, ya. Kemudian nanti kalau sudah dia akan masuk ke usus halus. Di usus halus itu juga akan ada pencernaan enzimatik dan juga ada absorpsi dari air, terus serat organik maupun vitamin juga ion. Jadi nanti akan diserap di sini. Nah, nanti akan terus berlangsung penyerapannya itu sampai kemudian dia sampai ke usus besar. Usus besar nanti akan terjadi dehidrasi dan compaction, pemadatan dari materi yang tidak bisa dicerna, tidak bisa diserap oleh tubuh untuk persiapan untuk pembuangan. Ya, nanti dia baru akan masuk kemudian ke anus. Nah, ada di kolom via rectum, ya. Nah, tujuan tes feses itu adalah untuk membantu diagnosa kelainan pada traktus gastrointestinal. Jadi, misalnya pada infeksi parasit, kemudian pada GI tract, ya seperti ulcus peptic atau karsinoma, ataupun juga pada sindroma malabsorpsi. Nah, feses juga terdiri dari makroskopis, mikroskopis maupun juga kimiawi, ya. Untuk makroskopik persiapan anak pasiennya itu untuk penelitik dia tidak konsumsi obat pencahar, sebaiknya tidak konsumsi obat diare ataupun antibiotik ataupun juga preparat bismut. Tapi ini relatif ya, maksudnya kalau emang kondisi tidak memungkinkan ya dicatat saja ini apa yang dikonsumsi oleh pasien sehingga kita tahu oh ini mungkin pengaruh dari obat pencaharnya atau bagaimana seperti itu ya. Kemudian persiapan sampel kita pakai feses segar. Sebaiknya kita periksakan itu paling lama 2-3 jam setelah defekasi. Dan sebaiknya defekasi spontan bukan dirangsang dengan obat pencahar ya, dan juga tidak boleh urin. Jadi ini yang paling bermasalah di sini adalah kalau dia pakai pampers atau diaper ya, jadi bisa pada pasien anak-anak atau pada orang tua yang memakai pampers yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Jadi perlu teknik khusus untuk memisahkan antara fesesnya itu dengan cairan urinnya. Makanya diusahakan sebisa mungkin pada saat dia buang air besar itu dia tidak langsung diambil tanpa dia tidak apa ya, maksudnya begitu dia sudah mixi itu harus sudah dibersihkan. Jadi pada saat dia buang air besar memang murni hanya fesesnya saja, bukan bercampur dengan urinnya juga ya. Kemudian pengambilan sampelnya, pembuatan sampelnya itu kita bisa pakai pot atau wadah plastik berbobot lebar. Sebaiknya berbobot lebar agar gampang dipakai, agar gampang dimasukkan ke dalam situ ya. Dia tidak perlu harus steril ya, cukup pot yang bersih saja dan kering seperti itu. Tapi mungkin kalau pada pemesanan kultur sebaiknya kita pakai tabung yang botol yang steril kalau untuk kultur. Nah, kemudian makroskopisnya untuk analitik kita perlu lidi atau spatula kayu. Jadi sampel diperhatikan yang terang, diperhatikan warna, bau, konsistensi, ada atau tidaknya darah, ada dan juga ada tidak nanah, juga ada tidak parasit ya. Kemudian dilihat, kalau dari warna kan memang kuning kecoklatan. Oleh perubahan warna dipengaruhi dari jenis makanan, obat-obatan maupun juga adanya perubahan semacam pada GI tract. Jadi bisa karena ini, ya. Kemudian bau normal disebabkan oleh indol, skator, asam butirat, ya. Kemudian konsistensinya dia lunak dan berbentuk. Kalau lendir, normalnya tidak ada lendir dalam feses, tapi kalau mengindikasikan iritasi pada dinding usus. Kemudian darah, normal dapat darah. Tunggu lihat ya sebenarnya. Nggak ada ya.
Oke, kemudian darah normalnya tidak berdarah, kemudian parasit normalnya tidak bercacing, berbusa normalnya tidak berbusa. Kalau ada busa biasanya indikasi adanya gas dalam feses. Nah ini tadi warna ya, jadi kalau abu-abu atau pucat seperti dempul ya, itu karena obstruksi poshepatik, biasanya karena obstruksi biliaris biasanya. Kemudian kalau yang kuning pucat biasanya karena konsumsi barium enema ya. Kemudian kalau merah itu biasanya kalau perdarahan dari saluran bagian bawah, saluran bagian bawah ya. Biasanya juga rajin pada makanan tapi tidak obat-obatan. Kalau coklat ini normal. Kemudian kalau hitam biasanya itu darah dari saluran bagian atas atau konsumsi terapi besi atau juga bismut ya. Kemudian kalau hijau, saluran hijau bilivertin. Untuk konsistensinya biasanya itu berbentuk itu normal ya. Kalau keras itu konstipasi, lunak itu meningkat cairan dalam tinja, dan lain itu diare atau steatoria. Kemudian kalau dia berbusa itu meningkat gas dalam tinja, lengket atau sepung itu steatoria, dan mukus itu bisa karena konstipasi, kalau itu juga virus adenoma. Nah, mikroskopik prinsipnya kalau analitik sama dengan makroskopis ya. Untuk analitik alat dan bahannya kita bisa pakai lidi atau kapas lidi, objek gelas, deklus atau kata penutup, mikroskop dan reagen O9%. Ini tergantung, kalau reagen O9% itu untuk pemeriksaan feses yang biasa, untuk melihat apakah ada telur apa tidak ya, untuk lihat apakah ada komponen lainnya apa tidak. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan lemak, kan ada itu fekal fat ya, lemak pada fekal itu kita pakai 93 ya. Nah, untuk cara kerjanya, eosin ditetes di atas objek gelas yang bersih dan kering, kemudian kita gunakan lidi, kita emulsikan sedikit feses dalam tetesan eosin tadi ya, kemudian ditutup dengan bag gelas. Kita periksa di bawah mikroskop, diawali dengan pemeriksaan 10 kali, baru kita masuk ke pemeriksaan 40 kali. Amati ada tidaknya parasit, leukosit, eritrosit, sel epitel, dan proses makanan ya. Jadi kita periksa dulu awal pemeriksaan kecil dulu, nanti baru masuk ke pemeriksaan besar. Nah, interpretasinya, kalau sel epitel itu bisa berasal dari dinding usus bagian distal. Kemudian leukosit itu biasanya meningkat pada disentri basiler atau colitis ulceratif. Eritrosit biasanya positif kalau ada restoran kolon reaktif anus. Kalau kristal biasanya positif amoebiasis, itu yang dilihat istilah carpot Leiden kristal. Kemudian kalau dalam usus itu kita bisa lihat kristal hematoidin ya. Kemudian sisa makanan itu sebenarnya dari jenis makanan sayuran. Sementara kalau parasit itu normalnya di tempat telur cacing. Tapi kalau ada infeksi cacing bisa terjadi di tempat telur cacingnya seperti Lumbricoides, Negator ataupun Erythrococci secularis. Nah ini contohnya kalau Lumbricoides ya. Ini Erythrococci secularis. Ini Erythrococci secularis, ini circularis, ini contoh-contoh saja ya. Kemudian ini yang larva floriform, ini larva yang steronulis stercolaris. Kemudian ini yang cacing tambang. Nah ini contoh pemeriksaan 93. Ini pakai pewarnaan 93 ya. Kalau ini ya, ini fecal fatnya atau lemak fekalnya. Ini awasin, ini telur cacingnya di sini kita lihat ya. Oke, ini untuk feses. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, kita mungkin bisa lanjut pada pemeriksaan sputum ya. Satu lagi sputum. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat deh untuk sputum? Slide-nya sudah terlihat? Bisa dok. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita sekarang masuk ke sputum. Tapi ini mungkin sebenarnya basicnya general saja ya sebenarnya dek, karena nanti itu kalau contoh tadi cairan otak itu mungkin pada neurologi, blok neurologi akan kalian dapatkan. Kemudian nanti kalau cairan pleura itu biasanya pada respirasi. Pleura dan sputum itu pada respirasi ya, pada blok respirasi biasanya didapatkan. Kemudian kalau feses biasanya pada gastro, nanti di pathologi juga didapatkan ya. Kemudian kalau ini sputum tadi pada respi ya. Jadi ini kalian cuma prinsipnya kalian tahu basic-basicnya saja, tapi untuk masuk ke penyakit ini pada saat kalian sudah masuk di blok penyakit ya.
Nah, sekarang untuk sputum itu atau ekspektorian atau dahak itu merupakan bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut. Jadi dia bukan dari rongga mulut ya sebenarnya. Itu adliur pada rongga mulut. Tapi dia berasal dari paru dan trakea, dikeluarkan lewat mulut. Jadi ini sputum atau dahak dia karena sekret batukan dan masih di tenggorokan, hidung dan mulut. Tapi misalnya mulut bagian bawah ya, bukan air liur, bedakan dengan air liur. Nah, jadi gini, saluran nafas itu memproduksi mukus ya. Jadi biasanya dia sekitar 100 ml per hari. Mukus itu berperan untuk di faring dia berperan untuk membersihkan membersihkan dari apa sih namanya istilahnya. Jadi mukus ini faring dengan mekanisme penuh cilia dari epitel yang berkaitan dengan pernapasan. Jadi dia itu membersihkan benda-benda asing dengan cara ini dibantu dengan cilia ya, mukus dan cilia. Nah, kemudian pada kondisi abnormal akan terjadi peningkatan produksi mukus, bisa karena gangguan fisik, kimiawi ataupun infeksi dari membran mukosa. Akibat gangguan produksi mukus ini, proses pemeriksaan tidak berjalan secara normal akibat dari akumulasi mukus. Nah, pada saat dibatukan, udara akan keluar dengan akselerasi yang cepat membawa sekret mukus yang terakumulasi tadi. Itulah sputum. Jadi sputum itu sebenarnya sekret mukus sebenarnya ya. Nah, untuk sputum kita bisa lihat dari perusahaan mikroskopis ataupun juga yang lainnya seperti real time polymerase chain reaction atau RT-PCR ini untuk virus, bakteri atau proses histologi. Kalau makroskopis kita lihat dari seberapa volumenya sputum, baunya bagaimana, warnanya bagaimana, konsistensinya bagaimana, dan juga unsur-unsur khusus seperti butiran keju, kemudian ada yang kraftsman spiral atau ada ditus plak. Nah, kalau mikroskopis kita bisa lihat selnya sebenarnya, tapi yang kita lihat adalah bakteri karena sputum ini bisa meningkat pada kondisi infeksi ya. Dan ini dipakai untuk pemeriksaan terhadap tuberkulosis atau infeksi lainnya yang tidak menghasilkan sputum ya. Kita bisa periksa pemeriksaan basil tahan asam atau BTA dan juga pemeriksaan gram ya untuk bakteri gram positif negatif. Nah, kemudian sputum yang banyak sekali yang purulen itu biasanya karena proses supuratif, misalnya abses paru. Sementara sputum yang terbentuk perlahan tapi terus meningkat biasanya tanda dari bronkitis atau bronkiektasis. Kemudian kalau dia warna sputum kekuning-kuningan biasanya mengarah ke arah proses infeksi. Nah, kalau dia merah muda dan berbusa biasanya tanda edema paru akut ya. Kalau hijau, biasanya itu karena ada proses penimbunan nanah. Warna hijau bisa disebabkan karena ada ferroperoksidase dihasilkan pigmen dalam sputum. Sputum ini sering ditemukan pada pasien bronkiektasis karena adanya penerimaan sputum dalam bronkus yang melebar dan refleksi. Makanya dia sangat meningkat sputumnya sampai ada juga tercampur dengan nanah ya. Sputum berlendir, lekat, abu-abu putih itu bisa terkena bronkitis kronis. Kemudian kalau sputum berbau busuk itu biasanya karena tanda abses paru atau bronkiektasis ya. Nah, untuk mikroskopis, untuk peranalitik, persiapan pasiennya sebaiknya disarankan untuk mengkonsumsi air yang banyak pada malam sebelum sputum supaya dia lebih mudah untuk mengeluarkan sputumnya ya, supaya lebih encer seperti itu. Kemudian pasien tidak boleh menyikat gigi sebaiknya pada saat mau diperiksa ya, supaya maksudnya kalau memang ada mikroorganisme di situ ya bisa memang betul-betul kelihatan organismenya memang masih ada. Kemudian sebelum membuat sputum sebaiknya berkumur-kumur dengan air biasa ya, bukan kumur-kumur untuk untuk cairan kumur-kumur, bukan itu ya, air biasa saja. Kemudian pengambilan sampelnya sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mendapatkan sputum bagian dalam. Jadi intinya sih pagi hari lebih disarankan, tapi juga melihatnya sewaktu-waktu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sputum tidak bisa didahkan, maka dapat diambil secara invasif dengan cara aspirasi transtrakeal atau transaspirasi atau bronchial lavage, jadi bilas bronkus ya, bilas bronkial. Ada juga biopsi paru. Ini kalau betul-betul nggak bisa dikeluarkan dan kita butuh sekali
sekutumnya. Untuk mikroskopis, ini yang dicoba adalah pemeriksaan untuk BTA ya, yang di sini ya. Itu kita bisa butuh lampu spiritus, OC atau satelit, kemudian kaca sendiri atau kaca objek, dan juga botol ini maksudnya alkohol 5% atau desinfektan. Jadi kalau pakai Silnexan itu kita pakai warna itu ada karbofluksin, asam alkohol, itu dekolorisasi untuk menghilangkan warna pertama, kemudian kita warnai kembali dengan methylen blue ya. Nah, prinsip tesnya kalau BTA itu sebenarnya bakteri Mycobacterium tuberculosis itu dia punya lipid yang tebal ya, asam mikolat. Dapat diwarnai dengan pewarnaan yang tinggi, konsentrasi yang banyak dan lebih lama dibanding warna lainnya, dan juga ada pemanasan. Jadi kalau untuk melekatkan warnanya ini dia harus pakai pemanasan. Dan sekali terwarna, BTA itu bisa resisten terhadap lalu dekolorisasi. Jadi kalau kita kasih dia tidak bisa bilang warnanya, tapi yang bukan bakteri BTA, yang bukan bakteri MTB itu akan larut warna pertamanya, jadi dia akan tidak berwarna kembali. Nah, kemudian baru kita genangi dengan methylen blue. Methylen blue ini nanti akan berwarna pada bakteri yang lainnya di luar MTB-nya tadi ya, seperti itu. Jadi ini prosesnya ada pewarnaan primer dulu, baru kemudian kita dekolorisasi mengenai warnanya, kemudian kita plus standing, kita warnai dengan pewarnaan plus standingnya ya, atau counter stain. Ini cara pembuatannya ya, kita ambil sputumnya, kemudian kita ambil kesediaan yang diidentitas sama sputum, dan kita melapor hati-hati, kita panaskan OC di atas dengan api spiritus sampai merah dan benar-benar dingin, baru kita ambil sedikit sputum dari bagian yang kental dan kuning hijauan yang purulen ya, kita ambil bagian ini kalau ada, kita pakai OC yang tadi sudah disterilkan. Kemudian kita oleskan sputum selama kita melakukan kaca sediaan. Kemudian kita dekatkan OC pada api spiritus sampai kering. Kemudian bakar sampai memarah. Kemudian kita ini ini maksudnya setelah sudah dioleskan, kita panaskan kembali OC-nya ya, supaya hilang bakterinya. Kemudian kita keringkan sediaan berkurang 5 menit. Kemudian jangan sampai terpotong langsung atau di atas api. Kita gunakan pinset untuk mengambil sediaan yang sudah kering pada sudah berlabuh dengan sputum mengambil ke atas ya. Kemudian kita panaskan ya, fiksasi ini maksudnya ya, di lampu spiritus sampai 3 kali. Dia cuma sebentar saja, tidak terlalu lama. Nah, kemudian baru kita warnai. Yang pertama kita tetes karbofluksin, baru kemudian kita panaskan, baru kemudian setelah itu kita bilas ya, kemudian kita teteskan asam alkohol. Setelah itu kita bilas kembali, kemudian kita teteskan methylen blue ya, baru bilas kembali, baru dikeringkan. Untuk pemacaran sediaan sputum ya, pertama kita cari dulu lapang pandangnya, sediaannya yang kita bisa baca itu yang mana, dia objeknya 10 kali, baru kemudian kita teteskan minyak emersi di apusan, kita periksa dengan pemeriksaan besar yang 1000 kali ya, 10 kali, objeknya 100 kali, kita periksa berarti lapang pandang atau dalam waktu kurang 10 menit, jadi jangan juga terlalu sebentar periksanya ya, atau terlalu sedikit lapang pandangnya. Kemudian kalau sudah diperiksa, direndam dengan silol untuk dibersihkan sediaannya. Nah, biasanya kalau BTA dia warnanya itu merah dengan latar belakang berwarna biru. Nah, ini interpretasinya ya, ini nasional saja karena kan nanti akan kalian dapat pada saat di blok respirasi ya. Nah, ini contoh BTA ya. Ini BTA-nya yang warna merah, ini biru nih bakteri yang lainnya. Maksudnya kalau ada ini bakteri yang lainnya, ini latar belakangnya semua biru ya. Ini mungkin ada bakteri lainnya yang seperti ini. Nah, ini kalau gram, ini contohnya saya tidak tentang gram tadi ya, tapi intinya gram itu juga sama prinsipnya sih, jadi ada pewarnaan primer, ada pewarnaan plus standing seperti itu ya. Jadi yang positif itu warnanya ungu, kemudian kalau yang yang negatif itu warna merah ya, seperti itu. Ini contoh gramnya. Oke, itu untuk kuliah sputum. Ada pertanyaan dek? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau dikonfirmasi lagi semuanya? Ada?
Ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, kita bisa akhiri sampai di sini ya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik semua. Untuk PowerPoint-nya nanti bisa ke kelasnya hubungi saya ya untuk saya kirimkan PowerPoint-nya ya. Seperti itu. Saya akhiri. Saya Jenif ya. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya Jenif. Terima kasih banyak dok. Banyak banyak dong. Recording stopped.